kita bikin reels kayak, ayo siapa yang mau nanya tentang perjalanan aku dan Gio di kompetisi. Ya. Jadi kayak itu emang dari kecil tuh emang suka kepo di dapur. Cuman untuk mimpi, cita-cita jadi chef itu gak pernah ada sih, gak pernah ada. Cuman emang ya dimulai dari kekepoan di dapur sampai jadi hobi, sampai jadi senang, sampai belajar, sampai ya sekarang ini. Ada yang nanya nih, kok Gio kapan pertama kali belajar masak? Berarti dari kecil udah. Dari Kapan? kecil, iya. Aduh, kapan sih lupa ya. Lupa ya. Cuman ya emang dasar anak gendut ya. Dulu tuh ya zaman umur berapa? Mas pun mungkin masih kayak 4 tahun apa 5 tahun. Kayak suka udah tahu keju itu bisa meleleh. Jadi kayak nasi, terus taruh keju slice terus di microwave terus meleleh. Makannya tengah malam, aduh enak banget. Oh, Iya. itu kamu bikin sendiri, kamu masukin ke Iya, microwave? masukin microwave Amazing. sendiri. Terus selanjutnya, dan lanjut kuliah di mana kalau boleh tahu, Kak? Waktu itu aku kuliah kan pertama yang satu di Prasmul bareng yang sama Aca, yang ketemu Aca di situ. Dan emang waktu itu sekolah bisnis sih, bukan sekolah masak. Cuman in my mind at that time itu ya karena emang mau punya usaha dan salah satu yang kepikiran selain hotel itu adalah punya usaha makanan ya udah kita belajar dulu bisnisnya. Jadi emang sekolah bisnis itu juga ya tipis-tipis mempersiapkan lah. Dan selanjutnya aku lanjut sekolah itu sekolah masak di Melbourne. Di Melbourne, Australia, nama sekolahnya William English. Dan di situ aku belajar cookery 1,5 tahun, 2018 sampai 2019. Dan di situ lumayan memperdalam ilmu gimana caranya masak, gimana caranya kerja di dapur, dan pertama kali kan masuk di dapur komersial yang kayak dapur restoran gitu. Dan juga waktu di Melbourne tuh sempat kerja juga part time di kitchen. Jadi di situ benar-benar yang nge-shaping me sampai jadi kayak sekarang. Jadi for your information guys, kita pernah LDR. Jadi ada yang nanya juga pernah LDR nggak? Cuman kita nggak ngebahas di sini sih. Mungkin nanti ya next mungkin nanti ya next video ya kalau tentang emang lebih hubungan banyak yang kita. mau. Gitu. Menarik sih, LDR itu sangat menarik. Oke, itu apa namanya, spill tipis-tipis. Tipis-tipis. Oke, next. Jadi sambil kita nyari pertanyaannya lagi, pengen ini juga sih share. Jadi ternyata teman-teman, maksudnya yang aku pelajarin ya, kayak mungkin dari kecil sebenarnya kita nggak tahu kita mau jadi apa. Maksudnya cita-cita juga berubah terus. Cuman ternyata kalau misalnya kita nih looking back, wah kita tuh udah dipersiapin banget sih sama Tuhan gitu. Kayak apapun jalan yang kita laluin, ternyata itu tuh penting gitu buat di kemudian hari. Ternyata mendukung mungkin kerjaan kita di masa depan gitu. Jadi jangan pernah melihat segala sesuatunya yang teman-teman lagi jalanin sekarang mungkin kecil atau nggak berarti gitu. Cuman menurutku itu semua kalau bisa dijalanin dengan benar-benar, yakin sih itu mempersiapkan kita buat sesuatu hal gitu nanti di depannya gitu. Oke. Ada lagi, next. Tolong dong ceritain cara kalian support pasangan pas lagi kompetisi gimana. Apalagi kan yang satu harus bisa untuk karantina. Aca ke Gio pas MasterChef dan Gio ke Aca pas Miss Indo. Kebetulan waktu itu pas Aca Miss Indo kita belum pacaran sih. Jadi dan waktu itu Aca benar-benar nggak pegang HP sama sekali kan ya. Pegang justru pas Pas di karantina. Iya, pas di karantina nggak megang sama sekali. Cuman Gio datang waktu itu pas lagi gladi resik sama teman-teman yang lain, seperti iya pegang kayak gitu. Terus Itu gladi resik udah hari terakhir karantina. Hamin satu. Total Aca karantina itu 2 minggu. 2 minggu. Ya, 2 minggu. Terus habis itu cuman kan habis menang Miss Indonesia, aku ada persiapan tuh ke Miss World. Menurutku Gio sangat membantu sih, karena yang tadi aku lumayan loh. Karena kan yang tadi aku ceritain, kayak kita pas udah mau lulus, pas lulus justru makin deket sama Gio waktu itu gitu, malah Makanya pacaran guys. Iya, terus Kalau kan nggak keep in pacaran. touch kan. Aku pacaran sama Gio setelah balik Miss World by the way. Cuman pas lama menuju ke Miss World itu Gio menjadi teman yang sangat suportif. Kapanpun kayak misalkan, karena kan tiap hari pasti aku persiapan kan, dapet mungkin around 10 kelas buat ke Miss World. Terus habis itu lagi ngerjain tugas akhir, skripsi. Jadi benar-benar mumet banget. Ada satu kayak project sosial yang cukup gede, bulanan gitu tempo waktunya. Terus sosok Gio sebagai teman baik waktu itu sangat-sangat membantu sih gitu. Jadi meringankan lah kalau misalnya aku lagi butuh teman cerita, karena kan ngerasa feel lonely gitu kali ya, karena yang seharusnya itu waktu-waktu aku pakai buat
main sama teman-teman hari-hari terakhir kuliah. Cuma ini sendirian gitu mempersiapkan ke Miss World. Cuman ternyata ada teman-teman baik, ada Gio yang kayak keep supporting me gitu loh, karena mereka tahu aku bakalan ke ajang yang lebih besar lagi gitu. Jadi di situ sangat-sangat membantu sih. Oke. Kalau yang Gio, Kalau Aca ke aku atau aku audisi karantina kemarin itu, ya kan kita udah nikah ya. Dan kebetulan waktu itu pas aku karantina tuh sama, nggak pegang HP juga, aku pegang HP cuman weekend. Jadi HP itu dibalikin Jumat malam atau enggak hari Sabtu. Jumat malam sih biasanya. Nah itu udah mulai langsung kayak ngabarin aku update gitu-gitu. Dan di situ Aca sangat membantu dari sisi research, guys. Aca itu pokoknya tiba-tiba pas aku pegang HP, selain kita saling ngabarin gimana update minggu ini dan lain-lain, Aca tuh ngasih banyak banget resep. Kayak, Gi kamu bisa bikin ini, Gi kamu bisa bikin ini, Gi pelajarin ini, Gi season lalu pernah ada challenge ini. Jadi dia adalah tim research aku, guys. Dan itu adalah pentingnya research. Jadi kalau kalian mau ikut sebuah kompetisi, gak cuma kompetisi sih ya, anything. Kalian mau start something new, do some research. ya mungkin ini tips juga kali ya buat teman-teman yang mungkin pengen ikutan kompetisi, karena sekarang kan sebenarnya udah banyak banget source di mana kita bisa research gitu kan. Kalau misalnya pengen ikut ajang Miss Indonesia, bisa nontonin ajang-ajang sebelumnya, kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa aja sih, terus kira-kira tuh rangkaian acaranya apa aja gitu. Nah kalau misalnya mau ikut MasterChef Sama itu sih ya. iya kayak lengkap banget. Challenge-nya, season sebelumnya apa. Ya di Wikipedia tuh banyak ya. Cuman ya selain pelajarin challenge, MasterChef dan juga Miss Indonesia pun ya kita pun harus memantapkan diri kita untuk mempersiapkan nanti di kompetisi. Jangan cuman belajar challenge-nya ini, cuman kita nggak latihan. Ya, sama aja bang. Kayak misalkan mau ikut Miss Indonesia, misalnya bisa latihan catwalk, ya bukan sih? Iya. Catwalk, foto, ngomong depan kamera. Oh, MasterChef juga kalian harus belajar ngomong depan kamera sih. Walaupun awal-awal kaku, ya lama-lama bisa lah. Terus belajar masak, ya itu pokoknya apapun yang kalian mau lakuin selain research, kalian juga harus apa sih bahasa? Praktis. Praktek. Praktek. By the way tadi aku ingat Gio bilang kan kayak harus belajar juga depan kamera. Nah terus ini ada yang nanya, apakah di antara kalian ada yang susah untuk diajak bikin konten? Aku ingat banget sih, jadi jauh sebelum Gio masuk MasterChef, aku tuh kayak encourage Gio gitu, ya udah yuk kita bikin aja channel berdua. Makanya ada Instagram Hello GVNM dan YouTube ini gitu. Nah kenapa tujuannya? Karena Gio kan seneng masak, terus misalkan kayak aku mungkin senang kayak beauty terus kita senang sharing gitu kan, jadi tercetuslah ide buat bikin channel. Oke, jadi pas bikin channel dulu awal-awal Gio tuh mungkin yang dibilang perlu didorong gitu kali ya. Jadi Gio tuh malas banget untuk idea punya channel yang dimana dia harus ngomong gitu, harus kayak gini, terus habis itu harus ngedit videonya, terus kayak filmingnya, dia tuh malas banget sebenarnya. Cuman balik lagi ya, ternyata tuh kayak dipaksa itu tadi, terus mau nggak mau kamu disuruh akhirnya dia udah ngomong di depan kamera, sharing, terus belajar ngedit. Turns out itu semua sangat membantu Gio pas lagi diajang MasterChef gitu, jadi udah biasa gitu ya ngomong depan kamera. At least udah sedikit-sedikit lah udah biasa sih, cuman maksudnya udah ada latihan. Udah ada latihan gitu. Itu balik lagi kayak yang Aca bilang sebelumnya, jadi jangan pernah merasa kecil dengan apa yang kalian lakuin sekarang. Kalau misalkan ternyata kalian tuh sekarang kayak, duh masa gue tiap hari cuma ngelakuin ini sih, cuman itu pasti akan ada nyambungnya ntar ke depan, kayak beberapa tahun kemudian looking back kayak, untung gue lakuin itu ya gitu. Intinya dari kayak channel YouTube kita, Gio juga jadi belajar buat editing video. Padahal tadinya juga males banget, nggak ngerti sama sekali. Aku ingat banget Gio pernah bikinin aku video
niatnya romantis, tapi pas aku nonton kayak aduh bosan banget karena dia cuma ngumpulin kayak ngegabungin semua video yang ada di HP-nya jadi satu, jadi videonya panjang banget, nggak ada back sound, nggak ada tulisan, nggak ada dia voice over, nggak ada apa-apa. Jadi aku nontonnya kayak gitu, tapi dalam hati gue kayak oke, Gio, you can do better gitu kan. Terus habis itu Gio belajar gitu ngedit, terus dia surprisein aku ulang tahun dengan dia syuting masak, terus dia ngedit sendiri buat makanannya juga dikasih ya. makanannya juga dikasih. Tapi menurutku itu spesial sih karena ya kelihatan effortnya dia gitu buat belajar ngedit, filming, dan ternyata jadi berguna. Gila sekarang content creator masak, cie. Jadi ya semuanya berguna sih. Next question. Nextnya bingung mau nanya apa, tapi ada satu pertanyaan. Goals kalian di tahun ini apa? Thanks. Goals kita apa di tahun ini? Thanks. Ya, ada thanks. Oh, ada thanks-nya. Saya ada mata hati. Goals kita di tahun ini, yang paling dekat sih kita lagi mempersiapkan untuk membuka usaha makan, guys. Jadi terbuat kalian yang nonton video ini, pokoknya kalian harus cobain makanannya. Dijamin suka. It's the food for everyone. Kayak siapa yang gak suka makanan ini gitu. Jadi ini akhirnya maksudnya salah satu mimpi kita ya, Iya. buat punya usaha bareng. Terus dimulai dari makanan ini, dan ini juga yang memotivasi Gio kenapa masuk MasterChef, dan akhirnya bisa kesampaian di tahun ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semoga nanti pas sudah launching teman-teman bisa cobain dan Yes. teman-teman bisa suka. Harus cobain. Oke, next question. Wah, pas banget nih last question. Terus pertanyaannya ini, gimana tuh Kak berjuang setelah keluar jadi juara? Bener sih, ini pertanyaan keren banget karena kita sering diingetin. Kalau aku dulu diingetin sama manajerku kayak setelah 10 bulan persiapan buat kajang Miss World, terus selesai dari Miss World, sebelum selesai pun, sebelum jalan ke, waktu itu aku di Washington DC, dia bilang, Cak, lakuin aja yang terbaik, tapi kamu perlu ingat perjuangan sesungguhnya tuh nanti after ini semua selesai gitu. Karena kan maksudnya Sama banget lagi. Sama banget persis kata-katanya yang aku dapetin dari tim di MasterChef. Salah satu atasan juga, dia bilang kayak perjuangan kalian itu tuh gak berhenti di sini. Justru perjuangan sebenarnya itu setelah dari sini. benar. Jadi karena kan kita kan ikut ajang pencarian bakat gitu kan, dan itu naikin exposure banget gitu ya. Dan secara otomatis aku dan Gio jadi masuk ke dunia entertainment gitu. Nah, yang bikin kita bisa bertahan dan perjuangannya bisa lanjut terus tuh apa gitu kan, pertanyaannya gitu. Jadi keren banget ini yang nanya ya, seperti di ajang beauty pageant. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut aku pribadi sih, pertama konsisten ya, belajar untuk konsisten. Karena dimana entertainment, talent juga semakin banyak. Lalu gimana nih kita pelaku entertain juga bisa tetap eksis gitu kan. Kuncinya menurut aku salah satunya konsisten. Jadi kita udah dikasih platform, ya udah lakuin sebaik mungkin. Kayak pakai platform ini juga jadi hal yang berguna juga gitu, dan konsisten ngelakuin. Mungkin kalau misalnya aku senang sharing ya, post banyak-banyak sharing tentang apa, mungkin beauty, fashion. Terus aku juga senang sih tentang kayak self improvement juga gitu-gitu. Ya udah post aja sebanyak mungkin. Terus nggak bosan-bosan kalau misalnya aku host gitu, ikut casting, apapun ada casting ya ikut gitu ya, konsisten aja. Walaupun mungkin beberapa kali juga sering gagal, sering gak dapet juga castingnya gitu, cuman konsisten aja, terus lakuin yang terbaik dan usaha terus maksimal mungkin. Kalau dari aku sama, betul kuncinya konsisten. Dan yang kedua yang paling ketara buat aku adalah it's a very new thing for me. Kayak yang sudah kita cerita sebelumnya, aku adalah orang yang sangat pemalu lah sebelumnya, paling nggak comfort lah dengan kamera gitu-gitu, dan sementara sekarang pekerjaannya ya dengan kamera, dan itu emang perjuangan banget. Jadi perjuangan banget untuk aku membiasakan diri untuk berada di pekerjaan yang baru ini sekarang,
bener banget yang kata Aca, kunci pertama adalah konsisten, dan kunci kedua adalah jangan menyerah. Jadi kayak kita tuh sering banget kayak misalnya kita ngepost something atau enggak kita ada kerjasama dengan brand, tapi ternyata outcome-nya nggak sebagus yang kita mau. Ya jangan bikin itu jadi down. Karena kita tahu deep down di diri kita kalau we did our best gitu. We did our best dan kita maksudnya nggak main-main dengan kita kerjasama dengan satu brand dan udahlah asal-asal aja. Itu kan enggak. Dan kita juga jangan menyerah walaupun emang hasilnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan apa ya? Ya pokoknya intinya tetap lakuin yang terbaik, walaupun kita ngerasa kok masih kurang ya, kok masih kurang bagus ya. But we will get there. Cuman ya itu kita harus konsisten dan tetap melakukan yang terbaik. Terus tambahan dari aku, mungkin ingat tujuan awal-awal lagi kali ya, kita ngelakuin ini tuh buat apa gitu. Dulu banget pas aku mau masuk ke ajang Miss Indonesia, itu tuh selain aku pengen belajar, aku juga kayak punya kerinduan gitu loh, kayak pengen jadi berkat lebih, pengen kayak hidupku lebih bermakna gitu ya. Maksudnya kayak nggak hidup buat diri sendiri gitu. Dan setiap malam sama mama juga, sama teman-teman gereja juga kayak diajarin buat doain buat Indonesia, mungkin buat orang-orang yang ada yang Tuhan kasih di sekeliling kita gitu. Jadi kayak mungkin dari situ kali ya, maksudnya kayak harapan atau keinginan hati untuk jadi berkat itu gitu. Dan pas masuk ke dunia entertainment, Tuhan percayain ada platform, terus di sosial media ini, habis itu dipercayain juga jadi Miss Indonesia, ke Miss World, terus setelahnya di dunia entertainment ini, kalau misalnya lagi capek atau lagi down, mungkin yang tadi Gio bilang kayak kok nggak berjalan sesuai ekspektasi ya, atau misalkan kayak aku di dunia jadi MC atau host gitu kan juga baru kan, dan masih belajar untuk public speaking yang baik gimana, mungkin banyak juga kegagalan, kesalahan-kesalahan gitu ya. Tapi ketika lagi down atau lagi mungkin kecewa gitu kali ya, tapi yang menguatkan aku itu adalah ketika aku mengingat kembali gitu tujuan aku apa. Dan ketika aku ingat, Cak kan lo mau jadi berkat gitu, jadi jangan diem di kesedihan itu berlarut-larut. Jadi menurut aku untuk mengingat tujuan kembali itu menjadi kekuatan tersendiri juga sih gitu. And don't forget to have fun guys. Jadi pada saat kita ngelakuin sesuatunya kita happy, kita senang, pasti itu beda banget. Hasilnya pun kelihatan lah. Dan maksudnya nggak cuma di dunia perkontenan bervideoan ya, maksudnya dalam apapun yang kalian kerjain ya, do it with your full heart, with the happy heart, with the smile. Itu pasti akan beda banget hasilnya akhirnya. Dan kalau ada kalanya capek, terus ya pasti capek ya, nggak bisa terus menerus kita ada di atas terus gitu kan. Iya, maksudnya ini terus, ya udah istirahat aja gitu. Jadi it's okay for you to take a break. Iya, bukannya berhenti tapi ya take a break gitu. Itu penting banget sih buat kesehatan. Ini pertanyaannya udah habis. Itu tadi jawaban-jawaban dari aku. Masih ada sih yang lain, cuman ya semoga yang kita jawab ini merangkum lah. Semoga video ini juga bisa mendekatkan kita, memperkenalkan kita juga lebih lagi ke teman-teman. Terus bisa berguna juga ya buat teman-teman. Siapa tahu ada yang mau kayak nyoba-nyoba ikut kompetisi atau pengen masuk ke dunia entertainment atau dalam hal apapun, semoga bisa bermanfaat. Dan ya seperti yang tadi kita udah spill tipis-tipis, mungkin next time kita bakal ngobrolin juga tentang relationship. We are not the expert, but maybe we can share our experience to you dan semoga mungkin bisa membantu. Mungkin atau ada ide lain, mungkin bisa di komen di bawah. Iya, jadi bisa kalau misalnya teman-teman mau nanya tentang relationship, sebenarnya banyak malahan kan sebenarnya di caption kita kan kayak mau sharing tentang journey di kompetisi. Cuman ternyata banyak ya yang udah nanya-nanya tentang relationship gitu, dan sebenarnya kita will happy to share gitu, cuman mungkin di next sessionnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya juga bisa tanya di kolom komentar ini di YouTube. Terus atau ada ide-ide lain yang bisa kita obrolin di #GVNMTalks. Oh iya tuh. Boleh banget. Oke, terima kasih guys, teman-teman. thank you for watching, thank you for listening. Saranghaeyo. Saranghaeyo. Geli. Bye. Bye bye.